Halo Sobat YouTube, di depan kita sudah ada timun Jepang. Timun Jepang ini sepertinya sudah mulai banyak ya. Jadi di sini kita lihat di bagian bawah ketimun ini sudah mulai banyak buahnya. Ya, kita lihat ini ditutupi daunnya. Sudah mulai banyak buahnya ke sana ya. Nah, di atasnya juga sudah mulai tumbuh juga yang kecil-kecilnya ya. Jadi hari ini saya mau panen beberapa ketimun Jepang saya yang sudah besar ya. Saya akan memperlihatkan pertama di sini ada satu ketimun Jepang yang bisa kita panen. Ketimun Jepang saya ini kurang lebih 1 bulan, 1,5 bulan ya umurnya. Dan ini sudah kita panen. Sebenarnya ini masih bisa menunggu 1 atau 2 hari lagi, tapi karena ada yang mau panen segera dimakan, maka apa boleh buat, kita panen saja ya. Saya perlihatkan dulu semua. Ini satu bedeng saja, tidak luas-luas, cuma satu bedeng ini. Nanti kita akan panen berapa kira-kira yang sudah besar yang bisa kita panen hari ini. Nah, kita lanjutkan panennya. Di sini sudah ada juga 2 ya. Yang ini dengan yang di belakang sana tuh. Ya. Ya, dengan ke sana lagi 1. Berarti 3 ya di sini kita panen. Oke. Yang berikut di sebelah sana. Ini masih kecil ya. Nah, ini ada 1 yang besar. Ini ada 1 yang besar, kita bisa panen. Ketimun Jepang. Ini ketimun andalan saya ya. Sobat YouTube, dia panjang dan berwarna hijau tua. Teksturnya sangat renyah. Ini dibanding dengan ketimun lain, dia lebih renyah. Dan bijinya di tengah itu sedikit. Jadi dagingnya banyak, serta rasanya sedikit lebih manis daripada ketimun yang lain. Ya, kita lanjutkan. Oh, di situ masih ada 1 lagi. Silakan kita panen 1. Oke, kita ke sana lagi. Tunggu dulu, di sini mungkin ada lagi 1. Oh ya, masih kecil-kecil ya. Di sini semua masih kecil-kecil. Baik, kita ke sebelah. Ya, di sebelah ini sudah ada 1 yang ini ya. Ya, mungkin juga ini bisa kita panen 2. Ya, buahnya sampai ada di atas ini, sudah naik ke atas dan sangat rimbun ya, seperti ini, sangat rimbun. Jadi ini diharapkan bisa dipanen sampai 5 kali ya. Ini panen pertama kita, panen perdana ya. Seperti inilah, cuma 1 bedeng, tidak banyak-banyak. Ketimun Jepang yang ada, ketimun Jepang di sebelahnya ini adalah ketimun baby. Saya perlihatkan ketimun baby di sini sudah mati ya. Sudah 5 kali panen timun babynya, sehingga dia sudah mati. Tapi masih ada tersisa sedikit buah-buah kecilnya ini. Kita panen yang kecil-kecilnya ini. Sayang-sayang ya, yang kecil-kecil ini tidak dipanen. Walaupun dia sudah mau mati, tetap dia menyumbangkan buah-buah kecil ini. Itu masih ada ya di atas. Kita panen saja tuh ya, semua yang kecil-kecil ini kita panen sebelum kita bersihkan ya. Akan dibersihkan semua ini dan kita akan tanam yang baru. Jadi inilah sisa-sisanya
ketimun baby ya, ketimun baby. Jadi sudah 5 kali panen sebenarnya timun baby ini, jadi sudah banyak juga buahnya sudah dipanen dan sekarang masanya dia mati. Dan yang terlihat di sana itu adalah ketimun Jepang semua ya, ketimun Jepang yang nanti mungkin panen kedua nanti kita akan panen juga. Ini timun baby ya kan? Hah? Ya masih timun baby itu, dihabiskan saja timun babynya dulu, nanti kita akan bersihkan. Ya, jadi timun Jepang ini lagi yang akan berproduksi karena memang timun baby duluan ditanam sebulanan, baru ditanam timun Jepangnya ya. Tapi timun Jepang yang ini sudah mulai banyak sekali buahnya. Ya. Dia cocok sekali di daerah dataran tinggi seperti di Mamasa ini, sehingga subur ya. Ini adalah zucchini ya, yang sudah beberapa ya sebulan lebih ditanam ya, sekitar 2 bulanan. Ini sudah ada buah pertamanya yang pernah saya panen satu, dan rasanya manis dan cukup enak ya, walaupun belum terlalu tua. Dan ini sudah ada lagi banyak buahnya ya, tumbuh ya. Ini zucchini kuning kemasan atau zucchini sirup ya, sejenis labu yang tidak menjalar dan mirip-mirip ketimun ya. Nah, ini enak sekali dibuat sayur ataupun dilalap, dimakan mentah ya. Kita lihat ada 2 yang sudah bisa kita panen ini ya. Jadi ini kita akan panen dulu sambil mereview semua tanaman yang ada di sini. Kita juga melihat kalau ada yang bisa kita panen, kita panen ya. Ya, ini contoh dari zucchini sirup yang sebenarnya masih muda ya. Bisa dipanen muda, bisa juga dipanen agak tua. Dan ini kita panen muda supaya kita rasakan nanti, kita lihat di dalamnya bagaimana. Oke. Yang berikutnya lagi, yang satu lagi yang lebih besar, pelan-pelan ya. Ini mudah sekali rusak ya tanamannya. Jadi harus hati-hati. Hati-hati jangan sampai dia membusuk di atasnya kalau terlalu kena batangnya. Ya, seperti ini ya. Jadi ini ada 2 ya, zucchini sirup yang enak sekali rasanya. Dan penampilannya juga sangat menawan. Ya. Nanti kita lihat isinya di dalamnya bagaimana bentuknya ya. Ini memang juga tanaman yang termasuk baru saya tanam dan sudah saya makan pernah satu ya, satu saya panen. Dan ternyata rasanya cukup enak untuk dibuat sayur atau dimakan mentah ya. Di sini juga masih ada zucchininya. Ada beberapa tanaman zucchini ini, tapi ya ada beberapa yang juga mati karena ternyata di sini masih ada turun hujan sehingga sering-sering membusuk ya. Sobat YouTube, berikutnya di depan ini sudah ada tomat Oxford ya, sejenis tomat jumbo yang sudah pernah saya perlihatkan, dan ini kita mereview ya, karena kita belum bisa panen. Dia masih bisa membesar dan masih muda, masih terus membesar, dan ini hanya mereview bagaimana perkembangannya. Di bawah ini dulu. Ini adalah sama tomat Oxford. Besarnya sudah sekepalan saya ini ya, malah lebih besar lagi dia nih. Nah, di bawahnya ada juga yang agak kecil sedikit ya, dan ada 3 dalam satu tandan ini tomat Oxford ini ya. Dia sudah mulai meninggi ya. Ini buah keduanya ya, dan ada muncul buah ketiganya di atas ya, bakal buahnya, dan dia meninggi terus. Ini sudah sekitar 1 meter 60 cm ya. Ada juga yang sudah 1 meter 70 cm ya. Sudah mendekati 2 meter ya. Jadi ini tomat Oxford yang cukup subur ya, cukup besar. Nah, ini yang paling besar ya. Lumayan besarnya. Ya. Ini belum masak ya.
Ini masih akan membesar lagi ya. Kalau kita lihat ini ya, sungguh besar ya. Ini juga buah yang kedua di atas ya. Tomat Oxford, di sini banyak sekali tomat Oxford ya. Ini juga ya, rata-rata besarnya seperti itu ya. Saya lihat rata-rata besarnya jumbo ya, seperti ini. Sangat besar ya, sangat besar sobat YouTube. Nah, ini sangat membanggakan ya. Saya berhasil menanam tomat jumbo dengan ukuran yang sangat besar ini. Ini masih berkembang terus karena masih muda ya. Ini ya, masih muda ya. Rata-rata seperti ini setiap tanamannya ya. Ini di bawah, bahkan ini ada 4 yang besar ini ya, ada 4 ya, dan masih memperlihatkan pertumbuhan di atas ya. Nah, ini kebanyakan yang saya tanam juga adalah tomat Oxford ini ya. Ini termasuk yang kecil-kecil ya, karena memang batang utamanya banyak. Batang utamanya ada 3 sampai 4, sehingga dia tidak terlalu jumbo. Dia sekecil-kecil ini saja ya. Nah, tapi ini sudah besar ya. Bahkan ini sudah rebah, ini sudah patah ya. Ini juga ada di sini ya. Ini satu pohon ya, tadi semua ini satu pohon. Jadi karena dia banyak cabang utamanya sehingga dia mengecil ya, tidak seperti tadi dia membesar. Nah, kemudian di sini saya juga perlihatkan tomat yang lain perkembangannya. Ini tomat ya, Roma ya. Ini tomat Roma yang biasa dijual di pasar ya. Ini kebanyakan di pasar tomat Roma yang ditanam oleh petani kita ya. Jarang sekali tomat Oxford, karena memang tomat Oxford itu tidak terlalu banyak buahnya. Buahnya hanya sedikit, tapi ya jumbo seperti ini ya. Sebenarnya tomat ini baik sekali kalau dibuat jus ya, untuk jus atau salad. Ini tomat Oxford sangat enak dimakan ya, manis. Nah, seperti ini semua. Jadi inilah perkembangan tomat saya, tomat Oxford yang saya tanam. Dan ini sebentar saya akan memperlihatkan ke depan ya, pada video berikutnya untuk panen ya, kira-kira sebesar apa ketika dia sudah masak ya. Nanti kita akan review berikutnya untuk panennya ya. Nah, di sebelah ini juga ada tomat ya, Sunrise. Walaupun dia agak kecil ya, seperti tomat-tomat biasa saja, tapi dia warnanya kuning ya. Kalau sudah masak dia kuning saja, tidak merah. Sunrise. Nah, ini ada beberapa yang saya sudah mau panen saja. Ini tomat apel ya. Di atas ini ada tomat apel yang nanti saya akan panen beberapa yang sudah masak. Sebenarnya saya mau ganti tomat ini yang sudah mau mati ya, tinggal menunggu buahnya matang. Saya akan ganti dengan menempatkan tomat lain di sini ya. Ini juga tomat Roma ya, tomat yang biasa dijual di pasar. Ini tomat Romanya. Baik, ini kita panen saja ini. Ini tomat apelnya ya, panen. Kalau bisa yang ini walaupun dia masih muda kita panen saja, karena ini mau diganti tempatnya ya, karena dia sudah tua ya. Kita akan ganti tempatnya. Di sebelah sana juga ada beberapa tomat apel yang memang duluan ditanam ya, sudah akan diganti. Ini sebesar ini, cantik sekali. Ini juga tomat yang manis ya, cukup manis ya. Buahnya agak besar seperti ini, seperti apel ya. Nah, namanya tomat apel. Ini masih muda, nanti kita akan tunggu berikutnya ya. Jadi ini ada beberapa saja yang kita akan panen, termasuk di sini yang besar ya. Ini beberapa yang kita akan panen ya. Ini sudah ada zucchini dan tomat serta timun yang timun Jepang. Nanti kita akan perlihatkan ya, sobat YouTube. Ini satu lagi tanaman yang saya tanam.
adalah labu, ya, labu hibrida ya. Ini masih kecil, baru tumbuh. Dia ada di antara raspberry ya. Ya, raspberry. Ini adalah labu hibrida ya. Labu X1. Kemudian masih ada juga di sini labunya ya. Di bawah ini ya, bakal labunya. Ini saya perlihatkan labu yang cukup besar, yang sudah lumayan besar ya, tapi belum tua. Ya. Seperti ini. Ya. Yang saya tanam hanya di pinggir-pinggir kebun saya ini. Yang seperti ini sudah ada sekitar 5 buah ya. Dan yang kecil-kecil itu ada 5 juga buah. Jadi dia sudah sangat banyak menjalar. Ya. Dan ini sangat banyak saya tanam di sini. Mungkin ada sekitar 15 pohon sampai 20 pohon ini. Ya. Ini juga ada satu di sini yang ya. Ini masih kecil juga. Berikut juga ini lagi. Ya. Dia tersembunyi. Ya. Labu ini cukup montok ya, bulat seperti bola. Dan ini yang menggantung di pisang ini. Dia sudah besar rupanya. Ya. Ini labu ini banyak sekali. Di sana juga masih banyak. Ya, pohonnya di sekitar sini. Di batas ada got. Dan labunya sangat banyak tumbuh ya, seperti ini. Kemudian juga di sebelah sini ya, ada yang masih kecil di sana. Dan di sini ada yang sudah besar, tapi ini yang kecil ya. Satu di bawah. Ya. Kemudian ini yang cuma lumayan besar juga ya. Tidak ada di situ, bersembunyi. Jadi labu-labu ini juga hanya ditanam di pinggir-pinggiran saja di atas ini. Labunya. Ya. Ini juga tadi yang kecil. Ya. Itu saya perlihatkan saja, mereview melihat perkembangan dari pohon labu ini yang sudah mungkin sekitar lebih dari 10 buahnya, yang kita akan tunggu nanti kalau sudah tua baru dipanen ya. Nah, sekarang saya memperlihatkan juga tanaman berikutnya yang saya tanam. Itu adalah stroberi. Stroberi ya, banyak sekali di sini saya tanam. Ada sekitar 50 pohon yang setiap hari ya berbuah seperti ini ya. Setiap hari itu ada yang kita panen ya. Buahnya sudah merah yang bisa kita panen. Jadi sebentar kita panen juga ya semua. Seperti contoh ini. Ya. Karena kalau terlambat dia bisa membusuk. Ya. Ini ya. Kita panen nanti. Di sana juga ada ya. Ini. Sini juga. Jadi banyak sekali. Nanti kita akan panen semuanya. Stroberi itu setiap hari harus dipanen. Karena ada sekitar 50 pohon ini saling bergantian berbuah. Ya, di sini ada beberapa yang kecil-kecil. Ya,
Saya panen saja yang kecil-kecilnya ini. Sayang-sayangnya kalau tidak dipanen, dia membusuk dan tidak bisa dimakan. Yang ini saya biasa membuat jus ya, jus buah. Walaupun dia sedikit kecut, tapi kalau sudah dibuat jus buah itu enak sekali ya. Dikasih susu seperti ini. Dan ya, ini buah juga ada satu yang sudah harusnya dipanen, belimbing Roma ya. Ini cuma satu buahnya tapi sudah masak ya. Saya panen saja. Baik, semua yang ada di kebun ini saya pantau, dan yang bisa dipanen kita panen saja ya. Ya, halo tomat sunrise. Tomat sunrise-nya masih lama ya. Ya, ini karena sudah sore, dia agak gelap di tempat jamur merang jamur tiram yang saya kembangkan di sini. Sini sudah ada beberapa yang bisa dipanen ya. Ini sudah agak gelap ya. Nah, ini yang sudah bisa saya panen juga hari ini. Ya. Seperti ini. Kita panen. Kita lihat dulu di sebelah. Di sebelah ini ada jamur juga yang mungkin sudah bisa juga dipanen. Ini ya, ini jamur tiram putih ya, saya juga panen saja dulu ya, jamur tiram putih. Nanti kita lihat di luar ya. Baik, ini jamur tiram yang tadi ya, jamur tiram putih dan jamur tiram abu-abu, dua yang kita panen hari ini juga, karena kalau lambat dipanen dia kurang bagus lagi ya. Ini di atas para ini tomat cherry itu sudah sampai di atas ya, perkembangannya sangat pesat walaupun jarang dipupuk dan disiram, tetapi ini sudah sangat merambat ya, tomat cherry-nya sudah banyak yang bisa dipanen seperti ini ya. Tomat cherry-nya juga ini ya, kita panen ya, varianya. Ini banyak varia juga di sini yang saya tanam di para ini. Kemudian ini juga ada kacang kecipir ya. Jadi setiap hari ini saya bisa memanen terus ya. Nih sampai patah ya, karena dia besar sekali. Ini buahnya banyak sekali, berat sehingga dia patah ya. Ini kurang diperhatikan ya. Ya, kita panen saja semua yang varia ini yang sebenarnya kurang sehat ya. Dia sudah mengecil begini varianya. Nih kita panen semua varia yang ada, karena memang varianya ini kurang sehat. Ini lagi nah, ya, kurang, varianya ini kurang besar ya, tidak seperti yang saya tanam dulu, karena ini sudah lama tidak dipupuk ya. Ini lagi varianya ini mengecil, padahal ini varia yang besar ya. Sudah lama tidak dipupuk, rupanya dia mengecil, dan walaupun mengecil ya dia tetap tumbuh banyak. Ini sudah bisa kita panen. Ini lagi, coba kita lihat saja, termasuk ya, tomat cherry ini sangat cantik. Tomat cherry
jangan sampai terlewatkan ya yang seperti ini. Ini kalau sudah tua, sudah keras seperti ini, tidak bisa lagi nih dituakan saja karena sudah mengeras. Dijadikan bibit. Nah, ini ada beberapa, masih ada kacang kecipir yang bisa dipanen di sini. Ya, ini juga ada varia lagi. Semua yang bisa kita panen ya. Ya, kacang kecipir dan tomat ceri kuning. Ya. Ya, tomat ceri kuning ini kalau lambat diambil dia jatuh ya. Ini gampang sekali jatuh. Ya, kita panen saja semuanya yang sudah bisa dipanen. Ya, ini sudah sampai ada yang sudah seperti ini membusuk ya varianya. Oke. Ini kita keluarkan saja karena sudah kurang sehat dia. Ya, ini juga. Sana juga. Ya. Semua varianya ini yang kurang sehat kita ambilin saja. Ya. Karena dia akan menguning kalau lambat diambil ya. Ini dua lagi. Ini dengan sana. Varianya. Ini juga. Ini juga belakang. Ya, yang berikutnya kita masih bisa memanen ini ya. Masih ada sedikit juga walaupun sudah banyak yang mati. Ini ya, dua ini terong ya, terong hitam dan terong hijau masih ada di situ. Kita panen saja. Ya, ini kita cepat-cepat ya karena ini sudah sore, sudah mau gelap. Ya, tadi saya membersihkan dulu kebun. Sehingga panenan ini sudah agak sore. Ya, sudah lama kebun ini tidak dibersihkan. Ya. Berikutnya masih ada terong kecil-kecil ya, yang sudah harus kita panen karena kalau tidak dipanen dia akan tua dan akan mengeras, kurang enak lagi dimakan. Ya, di sini banyak yang saya tanam juga terong lalapan. Ya, seperti ini. Sobat YouTube, ini ada terong lalapan yang sudah banyak juga di sini. Kita akan panen ya. Seperti ini. Banyak di situ. Ya. Ini harus dicari ya karena dia ini bersembunyi juga ini, ya. Tuh, dia bersembunyi. Dia takut dipanen rupanya ini. Nah, ini buah naga yang saya tanam sudah mulai juga naik. Ya. Masih ada di situ. Kita perhatikan masih bersembunyi. Ya, banyak yang bersembunyi. Ya, termasuk ini.
panen saja semuanya. Ini ada terong hijau panjang yang ada di sini. Ini sebentar juga akan saya potong pangkas karena sudah mulai memanjang, sehingga buahnya bisa hanya pendek kecil ya. Ini kita panen saja. Ini akan terong-terong ini akan dipangkas ya. Pohon terong ini akan dipangkas sehingga ya diremajakan kembali. Masih ada lagi barangkali yang kita mau panen. Di sini ada bawang ya. Bawang ini ya sudah tua. Ini adalah bawang Lokananta, bawang merah besar ya, yang besar ya. Ini akan kita panen saja. Yang ini dulu. Nah ini bawang merah besar ya. Tidak seperti bawang yang di pasar kebanyakan itu kecil-kecil. Kalau yang ini besar ya. Kita sudah bisa panen. Ini juga ada di sini. Ya, ini bawangnya. Jangan dicampur ya. Nanti kita akan potong-potong, dibersihkan. Ya masih banyak ya, bawang ini masih, yang ini masih muda ya. Ini banyak sekali rimbun ya. Tapi dia masih muda, belum berumbi. Ya, yang ini juga sudah bisa kita panen sebagian, karena sebagian itu berbunga ya. Nih, sangat besar bawangnya ya. Ini saya tanam juga dari biji. Ini adalah sayur kangkung yang saya tanam di bedengan ini setengahnya. Ini juga kita mau panen ya. Jadi kangkung ini sebenarnya tidak dicabut. Kangkung ini ditanam hanya dipotong, setiap dipanen dipotong saja di bagian bawahnya ya. Jadi kita tidak ambil bagian atas, dipotong di atasnya, tapi dipotong di bagian bawah supaya dia akan tumbuh lagi naik ke atas. Tapi sebelum setelah dipanen ini, kita akan harus dipupuk dengan pupuk NPK di antaranya ya, diberikan pupuk NPK lagi sehingga dia kembali subur, pertumbuhannya naik ke atas lagi. Jadi ini kita panen seperti ini saja. Jadi sebenarnya ini paling bagus menggunakan pisau saja, atau ya ini kita pakai gunting ya. Dengan kita menggunakan gunting kita panen saja rata di bawahnya. Itu tidak apa-apa, nanti akan tumbuh naik sehingga kita tetap akan panen seterusnya ini. Satu kali tanam saja ya sampai dia berbuah. Nah, berbunga dan berbuah, dan berbuahnya nanti kita akan tanam lagi setelah sudah tua ya. Jadi ini kangkung yang saya memang tanam agak banyak di sini, sekitar 2 bedeng, karena ini makanan favorit ya, sayur favorit kami. Ini kangkung Bangkok ya, sangat cepat pertumbuhannya ya. Pupuknya juga mudah, hanya menggunakan NPK. Setelah media tanamnya kita berikan sekali ya, menggunakan media tanam yang baik sekali saja. Setelah itu seterusnya kita menggunakan NPK. Nah, sebenarnya bisa dengan urea ya, paling bagus dengan urea ya.
kebetulan yang paling banyak di sini adalah NPK, jadi saya pakai NPK saja. Karena ini sayur daun ya, jadi pertumbuhan daunnya itu yang paling bagus menggunakan urea saja. Karena kalau NPK itu pemborosan ya. Kalau buah-buahan sebaiknya menggunakan NPK ya, seperti buah jeruk dan lain sebagainya, yang sayur-sayuran yang merupakan buah seperti ketimun di samping ini tadi ya, di samping ini ada ketimun, itu saya menggunakan NPK ya, memang bagus. Tapi kalau yang ini seharusnya kita menggunakan urea saja ya, urea lebih murah daripada NPK. Jadi pemborosan kalau kita menggunakan NPK, padahal dia tidak terlalu maksimal karena hanya daun saja yang dipertumbuhkan ya. Ya sobat YouTube, di sini juga saya menanam kol ya. Ini adalah kubis kol hijau ya, seperti ini. Ini sangat pertumbuhannya sangat baik, walaupun saya tanam hanya di polybag ya. Ini lihat polybagnya, polybagnya kecil saja, tidak terlalu besar, tetapi pertumbuhannya lumayan bagus karena menggunakan media tanam yang baik ya. Ini beberapa yang tidak terlalu terserang hama, seperti ini juga dia tidak terlalu terserang hama, tapi di bagian sebelahnya ini dia terserang hama banyak ya. Ini harusnya rutin disemprot dengan kipait, tapi ini agak terlambat ya, karena lama tidak lagi disemprot dengan kipait ya. Ini agak rusak ya, jadi banyak yang terserang hama. Nah, ini sudah lumayan baik. Ini ada beberapa ya, ada beberapa yang saya tanam, dan ini yang terserang hebat ini ya. Ini yang terserang hebat, jadi ini perlu penanganan khusus ini ya. Jadi sobat YouTube, kami di sini tidak menggunakan pestisida kimia ya. Jadi ya wajarlah kalau banyak terserang ulat ya. Walaupun sebenarnya kipait lebih baik, tapi karena kami tidak menggunakannya secara rutin, kurang digunakan ya, sehingga ya seperti ini juga ya. Tapi motonya adalah lebih bagus kita makan ulat daripada makan zat kimia yang adalah racun. Ya. Sini juga saya perlihatkan tanaman anggur saya yang saya tanam di pot planter bag ini, ukuran 150 liter. Ya, ini sudah menampakkan tumbuhnya bakal buah. Ya. Jadi sudah ada bakal buahnya juga ini ya. Yang di atas juga ini ada bakal buahnya ya. Ya, kurang fokus ya. Ini ada bakal buahnya. Jadi dia masih kecil tapi sudah mulai berbuah ya. Ya ini fokus ya. Ini sudah mulai berbuah, walaupun hanya ditanam di pot seperti ini, yang juga masih kecil pohonnya ya, pohon anggurnya. Ini saya sudah pangkas yang lalu, dan ketika keluar pucuk barunya maka dia berbuah, membawa buah. Ya sobat YouTube, ini adalah tanaman eksotik saya juga yang saya tanam. Itu adalah cabai yang sangat pedis. Ini adalah cabai yang terkenal pedisnya, namanya Carolina Reaper, tapi ini yang purple ya, yang warna agak hitam ungu ya. Carolina Reaper yang purple ya. Nah ini kalau dia masih muda dia berwarna hitam keungu-unguan, ungu ke hitam-hitaman ya. Nah kalau sudah tua dia akan merah seperti ini. Jadi ini saya namakan tersendiri, namanya saya namakan dia sebagai cabai setan, karena itu penampakannya sangat menakutkan ya. Oke, kita panen yang sudah merah ya. Ini Carolina Reaper purple ya. Ini cabai yang terkenal pedis, sangat pedis ya. Silakan
Semua yang besar-besar dan yang sudah merah itu kita panen semua ya. Ini sangat pedis ya cabenya. Ini hanya satu pohon kebetulan ya yang saya tanam ini. Jadi banyak yang lain tapi sudah mati ya. Ini kita akan panen saja yang sudah bisa dipanen, yang merah-merah itu ya. Oke, ini sangat pedis ya, terkenal Carolina Reaper ini sangat pedis ya. Ini juga cabai import ya. Oke, Sobat YouTube, itu semua tanaman-tanaman kami dan akan saya perlihatkan keseluruhannya ya. Jadi ini adalah cabai Carolina Reaper purple ya. Ya Sobat YouTube, ini adalah hasil tadi kita memanen beberapa sayur-sayuran, buah-buahan yang ada di kebun saya. Sebenarnya cuma mereview beberapa perkembangan tanaman, namun ternyata ada sebagian besar yang sudah bisa kita panen, sehingga saya juga langsung memanen. Nah, saya akan perlihatkan satu persatu ya panenan kita. Yang pertama, di sini ada andalan saya. Nah, ini saya senang sekali dengan ini. Barusan saya juga videokan ya. Saya memasak jamur tiram ini dengan ayam dan ternyata luar biasa enak ya. Karena ketika jamur ini dicampur ayam dan berbagai macam bumbu yang saya lakukan, yang paling enak dimakan itu adalah ini jamurnya. Karena semua bumbu dan rasa ayam itu meresap ke dalam jamur ini, sehingga ketika kita memakan jamur ini semua rasa itu tercampur di dalamnya dan enak sekali. Termasuk juga teksturnya yang lembut seperti ini, sehingga terasa sekali ketika kita mengunyah, sangat baik, enak ya. Sehingga jamur inilah yang paling enak dalam masakan itu, bukan ayamnya, bukan sayur-sayurannya, bukan bumbunya, tapi jamur ini, karena dia meresap ke dalam jamur ini. Jadi inilah yang andalan saya ya. Ini ada dua tadi yang sempat dipanen. Jadi seluruhannya saya sudah panen ada 8 ya sampai saat ini. Ada 8 bongkol seperti ini ya, jamur yang saya sudah budidayakan selama ini ya, tapi masih berproduksi terus ya. Masih terus kita panen setiap 2 hari 3 hari, itu biasanya sudah bisa dipanen lagi. Yang berikut ini masih ada juga ya, walaupun saya sudah tidak perhatikan lagi terong-terongan ya. Terong lalap seperti ini ternyata masih banyak di kebun saya ya. Juga terong panjang hitam ini dan terong hijau, termasuk terong bulat ini yang hitam dan yang ungu ya. Ini ada tadi yang jatuh ya. Ini sebenarnya tidak dipanen, cuma ada jatuh ya. Tamarillo ya, ini belum masak. Kalau masak ini bagus sekali di apa namanya, di jus ya, tamarilla ya. Terong tamarilla ini juga nanti kalau masak ini bagus kita jus ya. Yang berikut di sebelahnya ini ada berbagai macam tomat. Ini tomat apel ya, yang besar seperti ini, tomat apel. Itu sudah hampir habis ya. Masih ada 2 pohon lagi yang masih berbuah, masih hijau sekali. Ini ada beberapa yang saya panen ya. Ini enak sekali juga. Teksturnya sangat enak dimakan dan dia rasanya manis. Coba kita potong saja, kita lihat, memperlihatkan isinya, bagaimana bentuknya di dalam. Dia sangat manis ya, Sobat YouTube. Ini sangat berair dan manis, tidak seperti dengan tomat-tomat yang lain, tomat apel ini. Sehingga tomat apel ini sangat baik juga dibuat jus ya. Berikutnya di sini juga masih ada ya, walaupun sudah mau mati, masih ada kacang kecipir ya. Ini masih banyak ya yang kita panen, kacang kecipir sisa-sisanya.
Ya, dan ini ada cabai. Ada beberapa tadi yang sudah masak cabenya ini. Ini cabai yang paling pedas di dunia katanya ini. Ini cabai Carolina Reaper. Tapi Carolina Reaper ini yang bukan yang biasa, yang purple, yang hitam keungu-unguan atau ungu kehitam-hitaman. Ya ini, kalau sudah masak seperti ini dia kembali jadi merah, ya, seperti biasa. Nah, ini ada cabai-cabai juga yang jenis-jenis lain ya, yang saya tanam. Berikut ini tersisa juga ketimun baby, ya, ketimun baby yang sudah mati, sudah banyak yang mati, ya, yang diganti dengan ketimun ini di sebelahnya. Nah ini ketimun yang saya paling suka, ya, yang saya paling suka. Ini besar juga dia, panjang, ya. Ketimun ini sangat renyah dan manis, ya. Isi di dalamnya itu biji-bijinya sedikit saja, ya, kecil. Coba kita potong ya. Paling bagus ini kita potong dulu buat memperlihatkan kepada sobat YouTube bagaimana bentuk dari ketimun Jepang ini. Coba kita lihat. Nah, itu bijinya di dalam itu sedikit ya. Pegang ya. Ya. Ini bijinya kecil saja, sedikit. Jadi dagingnya yang banyak ya. Kemudian ini bisa dimakan dengan kulitnya karena kulitnya itu tipis saja dan lembut ya. Selanjutnya rasanya ini tidak pahit, kan biasanya ada ketimun yang getahnya pahit, tapi ini tidak ada rasa pahit sama sekali dan malah manis dan teksturnya sedikit renyah.